aplikasi ini, cara menggunakannya yang pertama, di sini kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk sebagai guru, bisa juga masuk sebagai siswa, atau juga bisa masuk sebagai orang tua siswa. Nah, di sini kita akan belajar untuk menjadi gurunya bagaimana. Nah, di sini kita tinggal pencet I'm a teacher. Nah, kemudian kita bisa masukkan email kita dan juga passwordnya, atau bisa langsung saja kita mendaftar akun kita langsung dengan Google. Sekarang ini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Sisau. Di sini kita sebagai guru atau teacher sudah ada tandanya. Seperti ini. Kemudian untuk yang pertama kita harus membuat kelas terlebih dahulu. Di sini untuk kelasnya bisa kita pencet tombol plus ini di My Class. Kemudian di sini kita bisa menambahkan nama kelasnya. Misalnya ini kita kelas mata pelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini bisa kita tambahkan untuk kelasnya. Jadi ada mulai dari TK sampai kelas 12. Nah, di sini kita bisa memilih mau kelas berapa. Nah, di sini saya akan memilih untuk kelas 5 SD. Kemudian kita klik tanda centang ini. Kita menunggu dulu. Nah, di sini kelasnya sudah jadi. Nah, jika ingin menambahkan materi atau latihan soal yang akan kita berikan kepada siswa, kita bisa memencet tombol plus ini, plus F ini, seperti ini. Nah, kalau kita pencet akan muncul 3 seperti ini. Nah, di sini ada post to journal, assign activity, dan create activity. Nah, untuk post to journal ini, di sini nanti kita bisa menambahkan materi yang akan kita ajarkan kepada siswa, baik berupa foto atau video atau mungkin catatan kita seperti itu. Nah, di sini ada create activity. Create activity ini di sini kita bisa membuat latihan soal untuk siswa-siswa kita berupa pilihan ganda atau isian atau sebagainya, banyak sekali nanti pilihannya. Nah, untuk assign activity ini di sini merupakan tempat di mana history atau latihan-latihan soal kita sebelumnya yang sudah kita buat ini bisa terekam di assign activity ini. Jadi jika kita pencet ini nanti sudah ada rekam dari beberapa activity yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Nah, langsung saja yang pertama kita ke post to journal. Nah, seperti ini yang sudah saya bilang tadi, banyak sekali yang bisa kita upload di post to journal ini. Di sini kita bisa share foto untuk materi yang sudah kita buat, atau kita bisa menggambar materi yang ingin kita ajarkan kepada siswa. Mungkin kita mengajarkan untuk menggambar seni, nah itu bisa dari sini juga. Kemudian ada video ini bisa video kita untuk mengajar supaya anak bisa lebih paham, bisa kita upload di sini supaya anak bisa mengakses video ini. Kemudian untuk upload ini di sini bisa mengupload baik foto, video atau apapun itu dari drive. Yang ada di drive bisa kita upload di sini materinya. Kemudian di sini ada note atau catatan. Ini juga kita bisa membuat catatan materi untuk siswa kita. Kemudian ada link juga, ini kita bisa berbagi link kepada siswa, misalnya link YouTube untuk materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Sekarang kita coba salah satu dari post journal ini pada bagian upload ini ya. Tinggal kita pencet. Kemudian kita bisa mencoba mengupload baik dari file yang ada di laptop kita atau komputer ini, atau bisa juga dari file yang ada di Google Drive. Misalnya kita coba dari komputer. Tinggal dipencet, kemudian kita mencari file kita. Nah, ini contohnya materi bilateral. Nah, tinggal kita open. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah terlihat. Nah, kemudian tinggal kita save. Kita pencet tanda centang hijau ini. Nah, seperti ini. Kita pencet dan kita posting. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita sudah mengupload materi di post to journal. Sekarang kita ke create activity. Kita pencet. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama kegiatannya apa. Misal kita tugas ketiga. Ini. Nah, jadi di sini ada share resource. Ini untuk mengupload file. Mungkin tugasnya sudah dibuat dari file, kemudian yang bisa kita upload atau dari link bisa kita upload. Nah, ini juga ada portofolio siswanya, ada video respon. Di sini siswa bisa menampilkan video respon siswa ketika mereka sudah mengerjakan tugasnya. Kemudian ada voice reflection, ini bisa menambahkan foto tugas dan juga suara rekaman dari siswa itu sendiri. Kemudian ada student choice, ini siswanya bisa menggambar sesuai yang mereka inginkan. Kemudian ada screen record, di sini bisa menggambar dan juga gambarnya bisa di videokan gambarnya siswa. Kemudian ada text reflection, sini kita bisa menambahkan foto dan juga kata-kata. Kemudian ada note, sini kita bisa memberi latihan soal kepada siswa yang berupa cerita. Mungkin siswa bisa menceritakan jawabannya di note ini. Nah, karena ada assessment, di assessment ini yang pertama ada drag and drop. Di sini siswa bisa memasukkan jawaban ke drop hair ini, bagian drop hair, sesuai jawaban yang benar. Kemudian ada multiple choice, ini seperti pilihan ganda pada umumnya. Kemudian ada fill in the blank, di sini bisa jawaban singkat. Nah, ada polling untuk mempolling jawaban yang benar yang mana. Seperti itu. Dan kita bisa mencoba salah satunya. Misal kita coba multiple choice, pilihan ganda. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kita bisa menambahkan pertanyaannya. Misal
Negara mana yang tidak masuk ke dalam ASEAN? Oke, bisa kita di jawaban yang benar itu pada jawaban option kedua ini yang kita centang. Misalnya negara yang tidak masuk ke ASEAN itu adalah Amerika. Kemudian pilihan lainnya ada Indonesia. Kemudian ada Singapura. Kemudian ada Malaysia. Nah, kita bisa save. Terakhir, kita akan membagikan kelas ini kepada siswa kita dengan cara kita klik pada bagian student. Nah, kemudian kita pilih yes. Nah, kemudian kita copy kodenya. Kode ini kita copy. Nah, sudah ke copy, dan kita kirimkan kepada siswa kita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara login siswa sebagai siswa. Nah, pada tampilan ini kita bisa klik yang I am a student. Kemudian kita bisa masukkan email dan password atau bisa juga login melalui Google. Nah, begini tampilan setelah siswa masuk ke dalam aplikasi Sisal. Kemudian untuk join class kita bisa klik yang plus join class. Kita masukkan kode yang sudah diberikan oleh guru. Klik join. Nah, begini tampilan setelah siswa masuk ke dalam aplikasi Sisal. Kemudian untuk join class kita bisa klik yang. Nah, pada bagian jurnal di sini berisi materi-materi yang diberikan oleh guru. Kemudian bagian activities di sini berisi latihan soal yang bisa dikerjakan oleh siswa dan notifikasi kelas. Nah, untuk melihat materi tersebut, nah di sini tadi sudah diberikan materi berupa PDF tentang jenis-jenis kerjasama. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik yang View Original. Nah, kemudian akan tampil tab baru yang berisi file PDF dari materi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk melihat materi tersebut, nah kemudian kita lanjut ke cara mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Kita klik pada bagian activities tadi, kemudian kita pilih latihan soal yang akan dikerjakan. Kita akan coba yang tugas keempat, di mana soalnya diminta untuk menceritakan liburanmu bersama keluarga di alam. Nah, kemudian kita lanjut ke untuk merespon dari latihan soal ini, kita bisa klik yang add respond. Kemudian klik yang edit note. Nah, kemudian kita ceritakan. Nah, untuk merespon dari kita klik lagi yang centang hijau. Nah, kemudian latihan soal yang sudah kita jawab tadi akan langsung masuk ke bagian jurnal. Nah, di sini jawaban dari siswa itu bisa dilihat oleh siswa itu sendiri dan guru. Kemudian guru juga bisa memberikan respon balik ke siswa tersebut. Nah, pada bagian aktivitas tadi di sini ada beberapa item, ada to do, in progress, sama done. Nah, untuk to do ini artinya latihan-latihan soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Kemudian kalau yang in progress di sini artinya latihan soal yang sedang dikerjakan oleh siswa dan belum dikumpulkan ke guru. Nah, kemudian kalau yang done di sini artinya latihan soal yang sudah selesai dikerjakan oleh siswa. Sekian penjelasan bagaimana cara menggunakan siswa sebagai siswa. Terima kasih. Praktekkan bagaimana cara untuk menggunakan kelas Dojo ini. Pertama, bisa untuk mengunjungi web kelasdojo.com, bisa di Mozilla ataupun di Chrome ataupun di platform yang lainnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Lalu, apabila sebelumnya kalian tidak memiliki akun atau tidak menggunakan kelas Dojo, kalian bisa melakukan sign up. Seperti ini, kita bisa melakukan sign up sebagai guru. Sebenarnya bisa juga sebagai orang tua ataupun sebagai siswa, namun di sini mari kita praktek sebagai guru. Masukkan email seperti ini, lalu continue. Nah, untuk tampilan ini bisa disesuaikan untuk masing-masing individu. Karena saya sudah memiliki akun, maka saya langsung melakukan login. Ketika sudah melakukan login, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu saya akan mempraktekkan cara untuk membuat kelas baru. Nanti bisa ditekan ini, kelas baru. Nanti bisa seperti ini. Nah, untuk avatar dari kelas pun bisa diubah-ubah sesuai kemauan. Nah, di sini kita juga bisa memberikan nilai sikap. Nilai sikapnya misal Irma. Dalam pembelajaran, Irma menunjukkan sikap yang baik dalam kerja tim. Maka kita bisa memberikan poin. Seperti ini. Nah, apabila sudah, poin tersebut pun bisa ditukarkan. Misal, 1 poin dapat ditukar dengan tepuk tangan. Ataupun yang lainnya. Nah, kalau sudah, bisa ditukarkan. Kemudian, poin tersebut akan hilang kembali dan Irma mendapatkan tepuk tangan. Nah, kemudian di sini terdapat banyak fitur, mulai dari kehadiran sampai pada portofolio. Untuk memberikan materi, kita bisa pada cerita kelas. Jadi di cerita kelas ini, kita tidak memberikan penugasan, namun kita memberikan materi seperti ini. Kita bisa untuk membuatnya kembali. Nah. Misal,
Apa yang terjadi di kelas bahasa? Misal kita menuliskan anak-anak bisa pelajari link YouTube berikut. Begini, sebenarnya kita juga bisa memposting foto atau video, file, dan yang lainnya, lalu kita postkan. Di sini mereka nanti bisa menyukai dan memberikan komentar. Kemudian pada fitur penugasan, kita kembali ke kelas. Kita pada portofolio. Nah, di sini kita nanti bisa membuat aktivitas. Misal kita membuat aktivitas. Nah, kita bisa menyebut aktivitas sebagai tugas 2 bahasa. Di sini kita bisa mengatur jenis respon, bisa berupa teks, video, foto, gambar, atau lembar kerja. Yang dimaksud jenis respon itu adalah bagaimana siswa itu dapat memberikan responnya, kemudian kita memberikan instruksi. Dari video YouTube sebelumnya, tolong simpulkan apa yang dimaksud teks deskripsi begini misalnya. Nah, nanti kita bisa langsung menugaskan. Nah, di sini akan tampil berapa siswa yang sudah mengerjakan. Di sini notifikasinya akan tampil, dan di sini 35 belum dikirim itu berarti belum ada siswa yang mengirim sama sekali. Kemudian apabila dirasa tugasnya perlu perubahan atau bahkan dihapus, bisa menekan edit ini. Bisa mengedit aktivitas, mengarsipkan, dan menghapus. Berikut, nanti tugas akan tampil pada laman ini apabila mereka sudah mengerjakan tugas. Nah, itu dia tampilan dari siswa, dari guru pada kelas 7. Tampilan untuk siswa dan orang tua ada pada bagian selanjutnya. Untuk memberikan materi, kita bisa pada cerita kelas. Jadi di cerita kelas ini kita tidak memberikan penugasan, namun kita memberikan materi seperti ini. Kita bisa untuk membuatnya kembali. Nah. Misal, apa yang terjadi di kelas bahasa? Misal kita menuliskan anak-anak bisa pelajari link YouTube berikut. Begini, sebenarnya kita juga bisa memposting foto atau video, file, dan yang lainnya, lalu kita postkan. Di sini mereka nanti bisa menyukai dan memberikan komentar. Kemudian pada fitur penugasan, kita kembali ke kelas. Kita pada portofolio. Nah, di sini kita nanti bisa membuat aktivitas. Misal kita membuat aktivitas. Nah, kita bisa menyebut aktivitas sebagai tugas 2 bahasa. Di sini kita bisa mengatur jenis respon, bisa berupa teks, video, foto, gambar, atau lembar kerja. Yang dimaksud jenis respon itu adalah bagaimana siswa itu dapat memberikan responnya, kemudian kita memberikan instruksi. Dari video YouTube sebelumnya, tolong simpulkan apa yang dimaksud teks deskripsi begini misalnya. Nah, nanti kita bisa langsung menugaskan. Nah, di sini akan tampil berapa siswa yang sudah mengerjakan. Di sini notifikasinya akan tampil, dan di sini 35 belum dikirim itu berarti belum ada siswa yang mengirim sama sekali. Kemudian apabila dirasa tugasnya perlu perubahan atau bahkan dihapus, bisa menekan edit ini. Bisa mengedit aktivitas, mengarsipkan, dan menghapus. Berikut, nanti tugas akan tampil pada laman ini apabila mereka sudah mengerjakan tugas. Nah, itu dia tampilan dari guru pada kelas 7. Tampilan untuk siswa dan orang tua ada pada bagian selanjutnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke kelas Dojo sebagai siswa. Kita search Dojo di search bar dojo.me. Selanjutnya kita ke kelas Dojo, ada tulisan student, kita masuk ke student. Nah, kita ini ada barcode, ada juga kode, ada juga Google. Nah, karena gurunya di sini sudah mengirimkan kode, jadi kita masuk ke yang kode saja. Nah, tinggal salin kode dari ibu gurunya seperti ini. Lanjut ke continue. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kelas yang sudah dibuat oleh ibu guru. Di dalamnya ada nama-nama dari sejenisnya. Nah, kita milih nama kita sendiri. Misalkan nama kita adalah nih, Selamita. Kita masuk ke dalam sini. Nah, ketika sudah masuk, di sini sudah ada tugas dari ibu guru. Nah, di sini juga ada portofolio berupa foto, video, draw, file, atau jurnal. Di sini ibu guru menuliskan, setelah melihat video, maka kalian bisa menyimpulkan isi dari video tersebut. Maka kita start di sini. Nanti langsung kita menuliskan ringkasan dari video yang ada di bawah ini. Kita tonton dulu videonya. Setelah itu, kita tuliskan di sini. Nanti akan terkirim oleh di ibu gurunya. Nah, apabila kita salah masuk ke kelas, ternyata nama kita salah masuk nih, namanya bukan Sheila, kita bisa ke switch student. Nah, terus cari nama yang benar. Misalnya namanya yang ternyata yang benar itu Nabila Zahra. Jadi kita masuk ke Nabila Zahra. Seperti itu. Jadi kita masuk ke tugasnya Nabila Zahra sini. Tugasnya juga sama seperti itu.
untuk bergabung kepada orang tua, kita minta dulu undangannya kepada guru. Nanti guru akan mengirimkan beberapa kode seperti ini. Ini ada untuk keluarga Irma, ada untuk keluarga Septiana, ada untuk keluarga Isna, dan lain-lain. Kita milih sesuai dengan, kalau kita sebagai orang tua, kita milih sesuai dengan anak kita ya. Contoh anak kita namanya Nabila Dio. Nah, kita pilih nih kode dari Nabila Dio, kita salin seperti ini. Lanjut masuk ke dojo. Lanjut masuk ke kelas dojo, dojo classroom. Nah, kita di sini sebagai orang tua atau parents. Nah, sebelum masuk kita, karena kita belum punya akun, kita sign up dulu atau kita daftar dulu, continue with Google. Kita pakai akun ini, kita lanjutkan. Nah, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kita pilih connect with a parent code atau dengan kode ya. Nah, di sini kita salin kode dari guru tadi, lanjut kita verify kode. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam alamat dari anak kita, yaitu Nabila. Nah, kita akan masuk ke Nabila Story di seperti ini. Nah, ini ada updatean dari ibu guru. Jadi kita sebagai orang tua tahu nih kalau gurunya tadi ngirim video YouTube. Ini juga ada hasil dari anak kita. Ini anak kita belum mengerjakan tugas ya, jadi masih 0. Nah, ini juga ada if chat. Di sini kita bisa berkomunikasi nih dengan ibu gurunya, yaitu Ibu Irma sebagai guru. Kita bisa chat di sini sebagai contohnya kita akan berkonsultasi atau menanyakan tentang anak kita bisa chat di sini kepada gurunya. Contohnya kita chat ya, bagaimana perkembangan belajar Nabila Deo. Nah, kita kirim ke gurunya seperti ini, nanti akan terkirim. Oke, di sini juga ada event, nanti kalau gurunya membuat cerita gitu, kita juga bisa tahu. Jadi kita sebagai orang tua ini bisa memantau dan berkomunikasi dengan guru, seperti itu. Nah, kalau kita mau menambahkan, misalnya anak kita nggak cuma satu ya, misalnya anak kita banyak, nanti bisa menambahkan anak lagi dan masukkan kodenya lagi. Jadi di sini nggak cuma bisa satu anak, tapi juga beberapa anak bisa. Sekian penjelasan untuk masuk kelas dojo sebagai orang tua.